Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini Ahad tanggal 13 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 16 Januari 2022, kita akan memasuki pertemuan yang ke-14 dari program kelas tatap muka baca kitab yang nantinya akan diampu oleh guru kita, Al-Ustadz Riga, SSI, MSI, Hafizallahu Ta'ala. Dan Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita setelah 2 pekan kita libur, dan Masya Allah ini 2 pekan aja berasa kayak lama banget gitu ya. Dan Alhamdulillah pagi hari ini kita dimudahkan untuk dapat bersua kembali untuk mengambil faedah-faedah ilmu tentang membaca kitab yang nantinya bisa diampu oleh guru kita Al-Ustadz Riga Hafizallahu Ta'ala. Dan kami ingatkan kembali untuk teman-teman yang hadir untuk meluruskan niat agar kita dapat mengambil faedah dari apa yang akan disampaikan oleh Ustadz nantinya. Dan tidak lupa kami ingatkan juga untuk mempersiapkan alat tulisnya agar dapat mengikat ilmu serta faedah nantinya. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja kami berikan kesempatan sebetulnya kepada guru kita, Al-Ustadz Riga, SSI, MSI, Hafizallahu Ta'ala, untuk menyampaikan materinya. Tafadhal, Ustaz. Baik, syukran, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Awalan nashkurullaha ta'ala alladhi qad a'tana ni'aman kasiratan allati la tuhsa biha nastati'u an nahdura fi hadzal liqa' lidurusi kaifiyati qiraatil kutubil arabiyyah min kitabul ilmi li fadilati Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ahlan wa sahlan bikum, atamanna an takunu bi khairin wa sihhatin min kulli da'in. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dalam rangka mempelajari kitab Arab, cara membaca dan memahami kitab Arab Gundul, yang mana ini adalah pertemuan yang ke-14. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam mempelajari agama ini, terutama mempelajari kaidah bahasa Arab ini untuk mempermudah kita dalam memahami agama ini, karena agama ini berasal diturunkan oleh Allah Ta'ala menggunakan bahasa Arab. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran, hendaknya kita semua kembali menyadari betapa pentingnya mempelajari bahasa Arab ini. Karena dengan bahasa Arab ini kita dapat memperluas wawasan kita, tidak hanya kita mengandalkan guru-guru yang ada di dalam negeri saja, tetapi kita juga dapat belajar dari masyaikh ulama dari Timur Tengah. Dan juga dengan bahasa Arab ini kita lebih mudah dalam mempelajari agama ini, lebih memahami bacaan sholat kita, memahami apa yang kita baca dari Al-Quran ataupun hadis. Lebih mudah kita juga dalam menghafal baik Al-Quran, hadis maupun kitab-kitab matan para ulama, sehingga membuat kita semakin kokoh, semakin istiqomah dalam mendalami ilmu agama ini. Baiklah, pada pertemuan ini insya Allah kita akan mengulangi kembali materi yang telah kita pelajari sebelumnya, ya, agar sebagai murojaah, agar lebih mengokohkan ilmu dan lebih memudahkan dalam memahami apa yang telah dipelajari sebelumnya. Karena salah satu cara dalam belajar adalah tidak melupakan murojaah. Ya, jadi kita ketika sudah banyak mempelajari agama,
mempelajari sesuatu tapi kita tidak memurojaahnya, maka yang telah kita pelajari tersebut bisa hilang begitu saja. Baiklah, untuk itu Ana akan meminta sebagian dari peserta yang ingin membaca kitab ini, ya kita mulai dari sini ya, fal insanul ladzi yatatahharu, ya, fal insanul ladzi yatatahharu. Kemudian ya sampai di sini ya, anil fahsya'i wal munkar. Ya, Ana minta bagi yang ingin membaca silakan raise hand. Ya, baik, pertama Ibu Emilia ya. Ibu Emilia, tafadhol dibaca dari fal insanu ya. Fal insanu sampai sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Fal insanul ladzi wa ya'lamuhu ala tariqi syar'i. Toriqin. Hal huwa Afwan, toriqin bukan ala toriki. tariqin syar'i. Toriqin. Nah, Syar'i. Syar'i apa? Ala tariqin syar'i. Syar'iyyin. Syar'iyyun. Syar'iyyin. Oh iya. Oh, sifatnya ya. Syar'iyyin. Hal huwa kallazi yatatahharu man ajalu annahu. Kenapa man? Oh, min ya. Ya, yatahharu min ajalin annahu Min ajli. min ajli annahu ya abahu. Melihat kepada au ammahu. Amma, kenapa amma? Karena maf'ul, Ustaz. Umma ya. Oh iya, ummahu ya. Iya. Yatatoharon. Ini ya tatoharoni harusnya ya. Oh iya, yatatoharoni. Ayyuhuma ablagu fi tahqiqin. Fi tahqiqil ibadati. Rojulan yatatoh. Kenapa rojulan? Oh, ya, mubtada ya. Rojulun yatatoh harun li'annahu allama annallah. Kenapa allama? Alima, Ustaz. Ya, alima ya, beda. Li'annahu alima annallaha amron. Enggak ya. Allah Bukan. Amru. Bukan. Amri ya. Amaro. Ini fi'il lagi nih. Oh iya, amaro. Alima annallaha amara bit toharoh. Toharo. Di. Oh, bit toharoti. Ya. Wa annaha ya toharotul ya nabi. Hiya toharotun nabi sallallahu alaihi wasallam fayatatoharus. Gimana ya ini? Fayatatoharum. Oh iya, disambung. Fayatatoharum tasala. Kenapa tasa? Tasa. Ini bentuknya apa nih? Fi'il atau isim? Imtisal. Fi'il, Ustaz. Fi'il berarti tidak boleh tanwin. Ini kan dibacanya lan. Imtisalan. Permisalan ya, Ustaz, artinya ya? Ya, ini berupa apa nih? Isim atau fi'il? Isim, Ustaz. Isim apa? Maf'ul mutlak bukan, Ustaz ya? Iya, Imtisalan. isim jenisnya itu isim apa? Bentuk apa?
Kalau fi'il kan ada fi'il madhi, fi'il mudhari. Kalau Isim ini apa? Isim fa'il, isim maf'ul, atau imtisalan. isim makan, Isim maf'ul Ustaz. Imtisalan. maf'ul. Iya. Maf'ul bukan seperti itu. Oh, imtisalan. Masdar ya. Masdar. Oh iya masdar ya. Masdar dari apa? Dasar. Ini apa namanya? Misal, Wazannya dari apa? misal ya Ustaz ya. Masalah ya. Dari fi'il madhi apa? Imtisalan itu. Eh, eh, Fi'il madhinya. salah. Bukan. Imtisala yang tasilu. Imtisal. Imtasala ya. Oh, imtasala yang tasilu ya Ustaz ya. Imtisala yang tasilu. Imtasala. Oh, imtasala. Imtisalan. Oh, masdar. Imtasala. Imtasala Imtasala yang yamtasilu. Yamtasilu imtisalan. Yang mana wazannya adalah ifta'ala. ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Jadi ini bacanya imtisal. Ya. Imtisalan. Oh. Ya, coba baca dari ini faya atau Fayatato harum tisalan. ya. Li amrillahi wa taba'an. Wa tiba'an. Wa tibaan atau apa? Kurang tepat. Wa tiba'an. Wat ada tasdid. Oh, wa tiba'an. Ini Ini asalnya wa dari apa? apa? Ini sama Tiba'an. ini wazan ini sama ifta'ala juga. Oh, tiba'an. Dari Asalnya dari apa? ittiba, Ustaz. Dari Asal ittiba dari ya. sulasi mujarrad itu tabi'ah. Oh, tabi'ah. 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 Nah, terus kemudian wazan ifta'alanya iktaba. Harusnya kan ifta'ala ya. Jadinya ini karena fa'ilnya tak juga, jadi tasdid dia jadinya. Iktaba. Nah, jadi ini adalah fi'il madhi dari ittiba'an. Ittaba'a yattabi'u ittiba'an. Mengikuti ya Ustaz artinya. Iya. Oh iya ya. Kemudian? Wattiba'an li sunnati. Rasulullah. Kenapa Rasulu? Li sunnati Rasulullah, Ustaz. Rasul sunnati. Rasulullahi. Rasulullah gini. Oh enggak deh, dari ini dari ketemu li ya. Li sunnati Rasulillahi, Ustaz. Ya, kenapa li? Karena sifat ya, sunnahnya Rasulullah, karena dia mudhaf ilaih dari sunnah. Ya, mudhaf ilaih, ya betul, Ya. mudhaf ilaih. Di sunnati Kemudian, Rasulillahi sallallahu mudhaf ilaih, alaihi ya. wasallam. Terus rajula aqar yatataharu. rajula, kenapa rajula? Enggak deh. Rajulu ya. Kenapa rajulu? Failnya Ustaz. Rajulu gini. Berarti Rajulun. mamnu'un nasaraf berarti. Oh iya, rajulun aqar yatataharu di Akhornya akhor apa? akharu. Akhori atau akhoru? Akharu. Akhoru atau akhorun? Akharu, Ustaz. Akharu. Saya belum pernah dengar akhorun ya. Kenapa bukan akhorun? Termasuk mamnu min as-sarf bukan ya? Iya, dia wazannya af'alu ya. Ya, akhoru. Jadi dia sebenarnya naat dari ini ya, dari rajulun. Dari rajul ya. Akharu yatatahharu li'anna hadza huwal mu'tadi. Kenapa mu'tadi? Mu'tadu ya. Ini kan badalnya dari huwa ya. Li'anna hadza huwal mu'tadu. Bukan badal ya, bukan badal. Ya, ini adalah khobar ya, ini adalah khobar dari inna ini, di anna ini. Oh. Ini isimnya ya.
isim ina. Maksudnya huwa ini kan si muqtadu itu ya Ustadz ya, bukan ya? Huwa ini Huwa ini domir kembali- fasal. Domir fasal. Oh iya fasal ya buat apa ya Pemisah. penghalang ya apa sih? Ya, Pemisah. pemisah. Wal muqtadu indahu. Ya. Coba diartikan semampunya. Maka manusia yang bersuci dia adalah dia mengetahui mana sih tadi? Dia mengetahui sesungguhnya dia Mengetahui di bahwa jalan yang syar'i gitu ya. Ya Ustaz ya. orang yang bersuci dan dia Bersuci, mengetahui dia mengetahui bahwa sesungguhnya dia di jalan yang syar'i. hunya ini kembali kemana? Hunya kembali ke orang yang bersuci ya Ustaz. Benar nggak? Bahwa Hunya yang kembali ke orang annahu ya, bahwasanya dia itu di atas jalan yang syar'i. di atas jalan yang syar'i ya. Kemudian apakah dia seperti yang bersuci dari ajli itu apa ya Ustaz? min ajli karena karena sesungguhnya dia melihat karena dia melihat sesungguhnya karena dia melihat ayahnya atau ibunya keduanya bersuci begitu ya Ustaz. Ya. Terus Ayyuhuma dan bagaimanapun Ayyu ya. Ayyuhuma dan bagaimanapun keduanya ablagu artinya apa ya? Bukan bagaimana keduanya, mana yang lebih dari keduanya, mana yang lebih dari ablagu itu apa Ustaz artinya ya? Yang lebih mencapai. Mana yang kedua mencapai Yang lebih mencapai penerapan ibadah. Lebih mencapai penerapan ibadah. Atau mana di antara keduanya yang lebih menerapkan ibadah. Mana di antara keduanya? Yang keduanya itu maksudnya yang mana tadi? Huma tadi itu maksudnya yang mana? Ini kembali ke ibu dan ayahnya. Bukan. Hah? Berarti kalau kembali ke ibu dan ayahnya, berarti jawabannya antara ibu dan ayahnya. Mana di antara keduanya gitu? Bukan ya, bukan. Nggak ada penjelasannya ya Ustaz, di atas belum ada. Ada. Ada ya. Fal insanu lazi syar'iin ya. Yang mengetahui bersuci dan tidak. Nah, iya ini nih. Allazi yatatahharu wa huwa ya'lamu ini pertama, ya. Yang pertama. Yang keduanya ini allazi yatatahharu min ajli annahu ra'aba. Nah, ini. Jadi dibandingkan dua ini mana yang lebih menerapkan ibadah? Begitu. Dia yang berilmu atau dia yang melihat kedua orang tuanya. Masya Allah ya. Nah, Ustaz ya. Ya. Terus rajulun yatatahharu, laki-laki yang bersuci, li'annahu, sungguhnya dia mengetahui bahwa perintah Allah dengan bersuci gitu ya Ustaz ya. Ya, jadi ini jawaban dari C-nya, yaitu yang pertama ini rajulun annahu thariqun syar'i. Ya, dijelaskan lagi rajulun yatatahharu li'annahu karena dia itu bersuci berdasarkan dia mengetahui bahwa Allah memerintahkan toharo tersebut. Nah, ini jawaban dari C-nya. Kan ini pertanyaan, ya kan? Hal ini pertanyaan, ya kan? Apakah ini pertanyaannya ayyuhuma, mana di antara keduanya? Ya, jawabannya adalah rajulun yatatahharu li'annahu alima annallaha amara bitahharati. Dan wa annaha. Bukan jawaban, ini mengulang lagi pertanyaannya sih. Iya, penjabarannya Ustaz yang antara kedua ini Ustaz. Di sini ada asalnya adalah A, ya. Apakah seorang yang bersuci karena dia mengetahui bahwa Allah memerintahkan toharoh dan bahwasanya itu adalah toharohnya Nabi, kemudian dia bertoharoh dalam rangka mengikuti perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ataukah itu panjang ya, ataukah jadi diulangi kembali oleh pertanyaan ini diulangi lagi biar lebih jelas gitu maksudnya.
Nah, coba dari sini. Dari sini tadi. Rojulun. Yang mana Ustaz? Nih, apakah seseorang Saya nggak lihat. Rojulun yatataharu li'annahu. Ini, enggak lihat. Dari sini nih. Allahu amara bit taharati. Ya, coba terjemahkan lagi. Apakah laki-laki yang bersuci yang dikarenakan dia mengilmui, dia mengetahui bahwa bersuci perintah dari Allah gitu ya. Bahwa Allah memerintahkan. Bahwa Allah memerintahkan untuk bersuci gitu ya Ustaz ya. Ya, terus dan wa annaha dan sesungguhnya dan bahwasanya bersucinya itu tuntunan Nabi. Ya, bersucinya Nabi ya. Nah, bahwasanya bersucinya itu adalah cara bersucinya Nabi. Cara bersucinya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahara imtisalan dan bersuci maka dia bersuci. Ini fayatatahharo ya. Kenapa? Karena dia diawali oleh pertanyaan istifham. Ya, Fani salah tadi. Ini dia sebab ya. Karena fa sababiyah ini namanya. Fa sababiyah. Ya. Jadi kalau ada fa, sebelumnya ada baik itu tolak ataupun perintah. Nafyu. Ya, tolak ataupun nafyu. Ya. Jadi kalau sebelumnya fathah ya Ustaz. Fathah ya kalau. Ya, dia ada dua tolak atau nafyu. Nafyu ya. Tolak itu bisa berupa perintah, larangan, pertanyaan, kemudian doa itu masuk juga ya tolak. Nah di sini ada pertanyaan maka dia fayatatahharo ya. Fayatatahharo imtisalan di amrillahi wattiba'an. Ya. Kemudian dia atau maka dia bertataharo. Maka dia bersuci semisal ya. Atau karena imtisalan itu melaksanakan. Maka dia bersuci melaksanakan perintah karena Allah. Karena melaksanakan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Tanda tanya ya Ustaz terakhirnya nih ya. Iya itu tadi dia kan mengulangi pertanyaan dari sini sampai sini. Dari ada hamzah intif, ya panjang pertanyaannya berarti. Ataukah amrojulun akhor yatatahharo li anna hadza huwal tadi apa ya? Yatatahharunya. Akhor yatatahharu li anna hadza huwal mu'tadu indahu. Indahu. Ataukah laki-laki yang lain bersuci karena dia mu'tadu itu apa ya? Tidak mengetahui ya atau awam ya Ustaz ya? Ya. Awam dari sisinya gitu ya Ustaz. Intinya tidak mengetahui perkara. Apakah lelaki yang lain? Apakah orang lain yang yaitu bersuci karena hal tersebut adalah kebiasaan baginya. Itu kebiasaan. Itu kebiasaan atau adat kebiasaan. Berdasarkan adat ya. Ya, jadi itu masih pertanyaan. Nanti jawabannya di bawahnya, fal jawabu gitu ya. Jadi paham nggak dengan kalimatnya? Kalau khairan Ustaz, insyaallah. Coba paham Ustaz. Dengan kalimat sendiri, Ibu bikin kalimat sendiri. Yang mana nih? Paragraf ini. Dari atas ya. Jadi gini Ustaz. Nah, jadi orang yang mengilmui, dia memiliki ilmu tentang bersuci, yang ilmu syar'i ya, dia akan mengikuti bersucinya cara Nabi gitu loh Ustaz. Tapi kalau orang tidak mengilmui, dia mengikuti kebiasaan dari yang dia lihat orang tuanya atau orang di sekitarnya. Begitu bukan Ustaz? Enggak, dari kalimat ini, dari kalimat syekh ini, coba simpulkan apa yang dimaksud oleh syekh di sini. Yang dimaksud kurang tepat tadi. Oh, yang dimaksud apa yang dimaksud oleh syekh di sini?
kalau yang saya tangkap adalah begini Ustadz, bahwa kita harus menuntut ilmu bahkan secara syar'i begitu Ustadz intinya. Ya, itu. Tapi kalimat ini maksudnya ngerti nggak? Apa maksudnya? Insya Allah sih Ustadz, saya garis besar. Jadi gini, maksudnya gini, Syekh di sini ingin bertanya, gitu. Ingin bertanya, mana yang lebih baik antara orang yang bersuci dan dia mengetahui jalan metode syar'inya, mana yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang bersuci karena dia sekedar melihat ibu dan bapaknya bersuci. Yeah. Kan ada kan orang itu bersuci karena dia udah tahu hadisnya, bahwasanya Nabi itu pertamanya apa, kemudian apa. Itu kan ilmu ya. Dia tahu ilmu syar'i atau hadisnya. Kemudian ada orang lain yang dia itu bersuci hanya sekedar melihat ibu dan bapaknya saja. Oh, bapaknya seperti ini, misalkan tangan dulu, muka dulu, kemudian cara mengusapnya seperti ini. Ya, sekedar mengikuti saja. Mana dari di antara kedua itu yang lebih menerapkan ibadah? Itu maksud saya itu. Oh, begitu. Nah, itu maksud saya itu. Mana yang lebih menerapkan ibadah? Nah, itu paragraf itu cuma sampai penjelasan situ, belum dijawab oleh Syekhnya. Dijawabnya di paragraf berikutnya ya. Ya, mudah-mudahan dipahami. Ada yang lain yang mau baca? Apaan? Ada lagi yang sebentar. Pak Surya ya, Pak Surya Al-Iman. Nah, Ustaz. Ya, coba antum sambung kalimat berikutnya. Yang fal jawab. Fal jawabu bila syakka anal awala huwallazi. Nah, ini kemarin kita sudah bahas dia bila syakin. Ya. Jadi kalau ada huruf jar, ya, ada huruf jar sebelum la nafil jinsi, maka amalannya jadi batal. Harusnya la syakka jadi bila syakin. Jadi seolah-olah dia bukan beramal la nafil jinsi lagi ya. Jadi bila syakin. Nah, Ustaz. Fal jawabu bila syakin anal awala huwallazi ya'budullaha ala basiratin. Fahal yastawi hadza wa dzaka wa in kana fi'lu wa in kana fa'ala kula min. Fa'ala atau apa? Fa'ala. Wa in kana kalau fa'ala itu kembali ke mana? Terus. Wa in kana fa'ala. Jadi kanannya isim kanannya mana? Isim kanannya. Berarti fi'lu ya, Ustaz. Fi'lu ya. Wa in kana kula min huma wahid. Kenapa kula? Kuli. Ya. Fi'lu kuli berarti mudhaf ilaih dari fi'lu ya, Ustaz? Iya, makanya dia dari tanwin kan fi'lu. Kalau fi'lun harusnya fi'lu gitu. Nah, Ustaz. Wa in kana fi'lu kuli min huma wahid. Lakin hada an ilmi wa basiratin. Kenapa ilmi? An ilmin. Ya. Lakinna hada an ilmin wa basiratin yarjullaha azza wa jalla wa yahdharul akhirati wa kenapa ti? Akhirata ya, Masya Allah. Subhanallah. Ada. Wa yahdharul akhirata wa yash'uru bi annahu muttaba'a di annahu muttabi'un. Ya, muttabi'un li rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba terjemahkan. Dan jawabannya dengan tidak diragukan lagi bahwa yang pertama adalah yang beribadah kepada Allah menurut dengan ilmu. Apakah sama yang ini dengan yang itu?
dan jika perbuatan setiap dari keduanya, Bukan jika ya, walaupun. Ini bermakna walaupun wa in kana, walaupun perbuatan keduanya adalah satu, sama ya, sama-sama berwudu, sama-sama bersuci. ya. Akan tetapi yang ini di atas ilmu dan pengetahuan, mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, dan yahdaru ini memperingatkan Dan takut pada akhirat, ya. dan suruh nggak tahu, Dan merasakan bahwa ini adalah bahwasanya dia mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. ya. Jadi intinya adalah jawabannya apa? Jawabannya nggak sama kalau Iya. orang yang beribadah tanpa ilmu sama yang dengan pakai ilmu. Ya. Nah, terus ini fal jawabu. Ya, fal jawabu ini sebagai apa? Al jawabu sebagai mubtada. Khobarnya mana? Bila syaki. Bila sakinah. Kalau antum anggap ini misalkan ya khobarnya ini ya. Berarti kalimatnya sudah sempurna kalau antum anggap ini adalah khobarnya. Tapi sempurna enggak? Belum. Jawabannya tidak dilakukan lagi. Ya. Jawabannya belum ada. Jawabannya itu anal awala huwal Nah, ladzi. ini jadinya ya. Ini khobarnya adalah kalimat jumlah ya. Ini khobar dari al-jawab. Ya, nah, Ustaz. Kemudian al-awwala isim inna, isim anna ya. Annal awwala huwa allazi ya'budullaha ala basiratin, yaitu dia yang pertama itu adalah orang yang beribadah kepada Allah ala basiratin, sehingga allazi ya'budullah ini adalah khabar dari anna. Khabar dari anna ya. Ini domir false. Domir fasl. Iya. Pemisah. Ya, kemudian fahal yastawi hadza wa zaka, apakah sama ini dan itu tuh maksudnya adalah yang tadi itu ya, yang dua tadi itu. Apakah sama orang yang beribadah di atas ilmu dengan yang tidak. Ilmu dan tidak ya. Betul. Kemudian walaupun keduanya mengerjakan hal yang sama. Iya, perbuatan dari keduanya itu sama ya. Sama-sama berwudu. Ya, tapi berbeda ya, tidak sama karena yang satu berdasarkan ilmu, yang satu tidak berdasarkan ilmu. Jadi saya di sini ingin menjelaskan keutamaan ilmu, ya, bahwasanya orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Itu inti dari ucapan dari Syekh ini. Ya, yang mana orang yang berilmu itu dia mengetahui berdasarkan ilmu dan basyirah ya, mengharapkan Allah dan takut pada akhirat. Kemudian dia merasakan bahwa dia mengikuti Rasulullah SAW ya. Kemudian selanjutnya ada lagi yang mau baca? Sebentar. Ada lagi yang mau baca? Akh Faisal ya. Tafadhol dari sini. وأقف عند هذه النقطة وأسأل هذا نستشعر عند الوضوء بأننا نمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Ya. Hal insanu. Ini artinya dulu. Nama Ustaz.
Dan saya berhenti pada poin ini dan saya bertanya apakah kami dapat merasakan ketika wudhu, Kita ya, apakah kita ya, kita merasakan ketika berwudhu bahwasanya kita dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melaksanakan sholat, maka cucilah wajah kalian, tangan kalian sampai ke siku dan basuhlah dengan kepala kalian itu dan kaki kalian sampai ke mata kaki. kaki kalian ini basuh atau usap? Kaki mencuci, Ustaz. Kenapa mencuci? Kaki dicuci. Tapi di sini dekatnya wamsahu itu usap. Itu ke fausilu wujuhakum enggak, Ustaz? Ini basuh. Dibasuh, Ustaz. Fausilu wujuhakum sampai kemudian diatofkan ke sana. Jadi atafnya ke wujuhakum. Ke wujuhakum. Wujuhakum. Jadi ini atafnya ke. Nah, kalau dia dibaca arjulikum, seandainya dibaca arjulikum, maka dia artinya gimana? Membasuh kaki kalian, mengusap, Ya, mengusap ya. Jadi kalau dibaca wa arjulikum, maka dia atafnya ke ru'usikum. Ru'usikum kan diusap, ya kan? Berarti usaplah kepala kalian dan kaki kalian. Tapi dia atafnya bukan ke ru'us, tapi atafnya ke wujuhakum, sehingga dia adalah dibasuh. Ya. Kenapa tidak di sini saja? Misalkan wa aydiyakum wa arjulakum, kan bisa aja di sini. Biar berurutan, Ustaz. Wa arjulakum. Karena kalau secara kaidah bahasa tuh yang lebih terdekat, ya mestinya lebih terdekat atofnya lebih kepada yang terdekat dengannya. Ya, tetapi ini malah jauh sampai ke arjulakum. Ya, kenapa? Karena di sini faedahnya bahwa wudhu itu harus tertib, berurutan. Ya, harus berurutan. Ya, itu adalah faedah dari dari kaidah ini, ya kan? Dia ditempatkan di akhir, ya. Padahal mestinya dia bisa saja di sini wa aydiyakum wa arjulakum, ya. Atau wa aydiyakum ilal marafiqi wa arjulakum. Nah, kan bisa aja seperti ini, mestinya seperti itu. Ya. Tetapi arjulakum diakhirkan, ya. Ini menunjukkan bahwa wudhu itu harus tertib. Tidak bisa arjulakumnya sebelum wamsahu. Gitu ya. Nah, inilah faidah yang bisa kita peroleh kalau kita bisa menguasai ilmu nahwu, yang tidak bisa dipahami oleh ketika kita tidak memahami bahasa Arab. Ya. Kalau kita nggak paham, nggak tahu nih bahwa ayat ini menunjukkan bahwa wudhu itu harus tertib, ya, tertib dari awal sampai akhir. Kemudian akifu, ya, akifu. Ini fi'il apa ini? Fi'il atau isim? Apa isim tadi? Fi'il atau isim? Fi'il Ustaz. Fi'il madinya apa? Aqafa yaqifu. Ya, waqafa yaqifu, ya. Waqafa yaqifu. Ya, waqafa yaqifu, kemudian karena dia fa'ilnya ana jadi akifu. Akifu. Ya, wazannya af'alu. Ya. Kemudian inda ini sebagai apa? Dzaraf. Ya, dzaraf. Kemudian inda dia mudhaf ilaih, ya. Mudhaf ilaih. Mudhaf dan ini adalah mudhaf ilaihnya. Kalau yang ini naqtah badal dari hadhihi. Kemudian as'alu. Fil mudhari. Fil mudhari, ya. Sama seperti ini juga akifu ini. Tapi dia asalnya adalah sa'ala yas'alu. Jadi as'alu.
Kemudian hal nastas'iru, ya. Jadi maksudnya di sini adalah Syekh ini berhenti pada poin ini, ingin menekankan bahwa apakah ingin bertanya, apakah kita dapat merasakan ketika wudhu tersebut bahwa kita sedang menjalankan perintah Allah. Jadi apakah bisa kita misalkan ketika kita wudhu, kita menghadirkan ayat ini, ya ayyuhallazina amanu, ya wahai orang-orang yang beriman, ketika kamu hendak ingin mendirikan sholat, maka basuhlah wajah kamu, tangan kamu. Apakah kita bisa merasakan ayat tersebut? Apakah kita bisa merasakan ayat tersebut ketika kita wudhu? Nah, itu pertanyaan saya. Ya. Hadirah. Kemudian ada lagi masih Faisal tadi ya. Ini mau lanjutkan aja. Nah, Ustaz. Ya. هل إنسان عند وضوئه يستحضر هذه الآية وأنه يتوضأ امتثالا لأمر الله هل يستشعر أن هذا وضوء رسول الله هذا وضوء أن هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يتوضأ اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Artinya, apakah seorang ketika dia berwudu dapat menghadirkan ayat ini, ayat yang surat Al-Maidah ini, dan dia berwudu dalam rangka melaksanakan perintah Allah, dan apakah dia bisa merasakan bahwasannya wudunya tersebut wudunya tersebut sesuai dengan wudunya Rasulullah SAW, dan dia berwudu dalam rangka mengikuti Rasulullah SAW. Ya, terus lanjut. Al-jawab, na'am, al-haqiqatu anna hadir. Al-jawabu na'am, al-haqiqatu anna minna min man yastahdiru dhalika wa lihada anna minna man yastahdiru dhalika wa lihada yajibu inda fi'lil ibadati an nakuna mumtasilina li amrillahi biha hatta yatahaqqaqu lana bidzalika al-ikhlasa wa anna aja. Ini apa al-ikhlas? Al-ikhlasu. Al-ikhlas. Kenapa ikhlasu? Sebagai fa'il dari yatahaqqaqu. Iya, jadinya bukan badal dari ini ya. Jadi ini al-ikhlasu adalah fa'ilnya ya. Fa'il dari yatahaqqaqu. Ya, coba jawabannya adalah na'am. Jawabannya adalah iya. Hakikatnya bahwasanya kita di antara kita yang seorang yang dapat menghadirkan hal itu ya, ada yang dapat mampu menghadirkan hal itu, dan karenanya wajib setiap ketika dia melaksanakan ibadah dia bisa melaksanakan perintah Allah dengannya sampai keikhlasan itu terrealisasi. Ya, ternyata dapat terrealisasi bagi kita. Ya, dengan hal itu. Ya, baik. Sekarang ini al-haqiqatu ini mubtada ya. Jumlah al-haqiqatu anna minna ini adalah khobar dari al-jawabu ya. Nah, ini adalah khobar dari al-jawabu. Kemudian ini mubtada yang kedua ya istilahnya. Mubtada baru al-haqiqatu. Khobarnya mana? Khobar dari al-haqiqatu. Jumlah stat anna minna man istadu dzalika. Ini. Kemudian anna, isim annanya? Isim annanya man. Ya, kayak ada yang man. Kita cek dulu yang aslinya ya, tulisan asli. Ada yang belum dipanggil kan? Bentar. Annanya panjang ya harusnya. Lagi.
Ini ya, anna minna. Seperti halnya di dalam surat Al-Jin ya. Wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik. Ada juga wa anna minna al-muslimuna wa minna al-qasitun. Ya, jadi annanya panjang. Anna minna man yastahdiru dzalik. Jadi na-nya adalah isim dari anna, kemudian khobarnya mana? Khobarnya adalah man yastahdiru. Khobarnya ini ya, jumlah. Jumlah. Minna man yastahdiru dzalik. Ya, jumlah ini adalah khobar dari anna. Ya, ini kemudian di dalam khobar ini ada mubtada dan khobar, di mana ini adalah khobar muqaddam. Minna ini adalah khobar muqaddam, ini mubtada muakhir. Man-nya mubtada muakhir. Man ini adalah isim apa? Isim mausul. Isim mausul ya. Ini adalah silah mausul. Ini silah mausul. Yastahdiru, yastahdiru. Dzalika. Ini dzalika ini sebagai maf'ul bih dari yastahdiru. Yastahdiru ya. Kemudian walihaza yajibu. Yajibu ini adalah fi'il atau isim? Fi'il mudhari. Fi'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya huwa, Ustaz. Huwa kembali ke Kodaman. man. Ada lagi yang mau jawab? Ada jawaban lain? Fa'il dari yajibu. Ada yang mau jawaban yang lain? Jadi fa'il dari yajibu adalah an nakuna di sini. An masdariyah. Ya, an masdariyah. Jadi wajib, yang wajib itu apa? An nakuna muntasilina li amrillah. Jadi yang wajib itu adalah kita mengikuti perintah Allah. Gitu. Jadi ini adalah fa'ilnya. Fa'il dari yajibu. Ya. An nakuna adalah isim masdar ya, masdar muawwal. Kemudian ini adalah indah dzaraf ya. Dzaraf. Mudhaf. Kemudian ini juga mudhaf ilaihi wa huwa mudhaf ya. Mudhaf ilaihi. Kemudian ini Mudhaf ilaihi. ya, mudhaf ilaihi. Ya, an nakuna ya, an ini mansub karena ada huruf an penasab ya. Kemudian isim yakununya adalah ini ya, domir nun ini ya. Apa istilahnya tuh? Domir mustatir. Wujuban ya. Takdiruhu nahnu. Ya, domir mustatir fihi wujuban takdiruhu nahnu. Kemudian mutasilina sebagai apa? Sebagai khobar nakunu. Khobar ya. Khobar dari nakuna ya. I'rabnya adalah mansub ya kan? Jadi berupa isim apa nih, jenisnya isim apa? Jamak muannas salim. Jamak muzakkar. Iya, jamak mudzakkar salim. Muzakkar ya. Kemudian mutasilina li amrillahi, ini mudhaf ilaih ya, biha hatta yatahaqqaqo. Jadi hatta ini asalnya adalah ada an di antara hatta dan fi'il setelahnya. Jadi di sini ada an yang disembunyikan secara wajib. An mutmaroh ya Ustaz ya? Ya, an mutmaroh wujuban. An mutmaroh wujuban. Karena ada yang jawazan. Jawazan itu adalah
lamut ta'lil. Seperti li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun. Li'anna yakuna. Jadi ini lamul ta'lil. Dia boleh ada an di an, ya. Tapi kalau dia cuman hanya lam ta'lil saja yang jawazan. Boleh ada an-nya, boleh tidak ada. Ya. Waliya'lamallah, misalnya waliya'lamallah, asalnya adalah li'an ya'lamallah, ya. Tapi dia dihapus ini boleh, ya. Jadi waliya'lamallahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin, ya. Tapi kalau hatta ini wajib disembunyikan, ya. Maka dikatakan an mutmarah wujuban, ya. Hatta an yatahaqqaq. Jadi fi'il mudhari ini mansub karena ada an mutmarah wujuban ba'da hatta, setelah hatta. Kemudian lana bizalika, ya. Tapi ini jangan jadi badal dari bizalika, ya, karena ini fa'il dari yatahaqqaq. Sampai ikhlas tersebut dapat diterapkan bagi kita dengan hal tersebut. Baik, masih ada waktu. Siapa lagi yang mau baca? Ada lagi yang mau baca? Ditunjuk saja, ya. Pak Edi Junaidi mau baca? Pak Edi Junaidi. Nah, Ustaz. Nah, tafadhol antum baca selanjutnya, ya. Wa an nakuna muttabi'ina li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nahnu na'lamu anna min syuruti al-wudu'u an-nabiyya an-niyah. Ini apa nih al-wudu? Anna min syurutil wudu'i an-niyati. Kenapa an-niyati? Nahnu na'lamu anna min syurutil wudu'i niyatu. Kenapa an-niyatu? An-niyatu. Kurang tepat, ya. An-niyata. An-niyata. Kenapa an-niyata? Oh, maf'ul dari na'lamu. Bukan maf'ul khobar dari anna. Khobar dari anna. Sama kita membaca an-niyata min syurutil wudu. Tapi dibalik apa namanya, diakhirkan, ini diakhirkan, ya. Jadi anna min syurutil wudu'i an-niyata. Asalnya adalah an-niyata, ya. An-niyata min syurutil wudu. Bahwasanya niat itu adalah diantara syaratnya wudu. Ini khobar, ya. Khobar dari anna. Isimnya adalah an-niyata ini. Tapi isim annanya diakhirkan. Khobarnya diawalkan. Paham? Isimnya anna, ya Ustaz? Iya, isimnya anna. Kalau maf'ul na'lamu itu adalah jumlah dari anna min syuruti, ya. Jadi kalau maf'ulnya na'lamu itu adalah jumlah dari anna min syuruti wudu'iyah, jumlahnya. Terus, ini adalah lakinna an-niyata, ya, lakinna an-niyata qad yuradu biha
niatul amali wa huwa alladhi yabhasu fil fiqhi Ya. wa qada yuradu biha niati al Kenapa niati? wa qada yuradu biha Biha, niati bukan niati. Tadi udah benar di sininya. Yuradu biha niat itu udah benar. Sama aja ya. Pokoknya yuradu biha niatu. niatu al ma'mul ma'muli lahu wa khina idin alaina. Sampai sini aja ya, sampai sini aja. Artinya Ya. wa an nakuna artinya apa nih? Karena bahwasanya Wawunya ini atofnya kemana? Wawu ini. Wawunya ataf kemana ya? An-nakuna mutasilina. Menghubungkan antara apa dan apa? jumlah Jumlahnya mana? Jumlah ini ya. Ini an-nakuna di sini. An-nakuna mutasilina, kemudian wa an-nakuna gitu ya. Jadi antara an-nakuna di sini dengan an-nakuna di sini atasnya. Ya. Salah. Jago mainnya juga. Kemudian Mainnya jago. ini muttabi'ina sebagai apa? Muttabi'ina sebagai isim Lo mau gono pasangan nanti. isim Request. nakuna. Kan banyak isim pemain. nakuna Ya. Muttabi'ina li Rasulillahi SAW. Ya, dan kita mengikuti Rasulullah SAW. Jadi, wajib bagi kita mengikuti. Jadi ada wajib sini karena ini walihaza yajibu inda kulli an nakuna. Jadi yajibu asal sini. Yajibu an nakuna. Wa yajibu an nakuna. Jadi asalnya adalah ada yajibunya. Ya, wa yajibu an nakuna, dan wajib kita mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian nahnu na'lamu, kita mengetahui bahwasanya di antara syaratnya wudhu adalah niat. Jadi ada makna adalahnya itu ya. Karena dia sebagai khobar. Ustaz, mutabi itu bukan khobar nakuna ya? Mana? Iya, khobar nakuna. Tadi Anda bilang apa? Khobar ana. Oh iya, Afwan ya. Khobar nakuna. Afwan. Kemudian ini lakinna an-niyata, ini adalah isim lakinna ya. Isim lakin. Lakinna. Kalau lakin bisa juga. Lakinna. Lakin bisa juga dibaca, tapi kalau lakin dibaca lakin an-niyatu. Jadi kalau ada dua versi nih, lakin, maka ini adalah an-niyatu. Ya, tapi kalau lakinna dibaca an-niyata. Ya. Jadi sukun ini menghapus amalan dari lakinna tersebut. Sehingga kalimat setelahnya adalah mubtada dan khobar. Ya, mubtada dan khobar biasa. Maka ini adalah mubtada. Kalau dibaca lakin, ini adalah mubtada. Mubtada khobarnya adalah ini, qad yuradu biha. Niat itu terkadang dimaksudkan adalah niat amal. Ya. Niat amalan. Dan ini yang dibahas di. Nah, niat amalan ini maksudnya misalkan kita melakukan ibadah sholat, ya, sholat zuhur, maka niat kita adalah niat sholat zuhur. Karena beda dengan niat sholat zuhur dengan niat qobla zuhur. Qobla zuhur kan 4 rakaat juga ya. Tapi
ketika kita niat sholat zuhur, maka niatun amalnya adalah kita niat sholat zuhur. Tapi kalau niat makmulah, ya, waqad yuradu biha niatun makmulah, ini niat kepada Allah, ya. Ya. Kepada siapa kita beramal, niatul makmulah. Karena bisa aja orang itu beribadah karena manusia, misalkan, karena dia ingin dipuji, ya, karena ingin sesuatu hal, ya. Jadi kepada siapa atau kepada apa dia beribadah, itu adalah niat makmulah. Yang benar adalah niat kepada Allah, ya. Tapi kalau niatul amalnya adalah niat amalan, ya, apakah kita niatnya sholat subuh misalkan, atau sholat sunnah subuh, sholat sunnah fajar, karena kan sama-sama 2 rakaat, ya. Nah, itu kita harus niatkan bahwa kita sedang ingin melakukan sholat subuh misalnya. Ada niat di dalam hati kita untuk melakukan sholat subuh tersebut. Itu namanya niat amal, ya. Tapi kalau kita misalkan niat mengharapkan wajah Allah, itu adalah niat makmulah. Makmulah. Ya. Makmulah itu kepada siapa kita beribadah. Ya, waktunya sudah habis, ya. Sebenarnya masih ada lagi. Itu angkatan 193 kapan selesainya? Abu Ali. Nah, Ustaz. Saat ini masih di materi ke-9, Ustaz. Oh, masih lama, ya? Iya, masih lama kayaknya. Iya. Anda rencananya ini nanti mulainya dari sini nantinya nih. Dari min aham ini, ya. Oh, iya. Jadi pas temanya diantara keutamaan ilmu, ya. Jadi biar tepat itu permulaannya, biar tepat sama-sama. Kalau misalkan kita mulai dari sini misalkan, ya, wahina izin harus membaca sebelum kalimatnya dulu baru paham makna ini kan. Nah, tapi kalau mulainya dari sini, ya, tidak perlu kita membahas kalimat sebelumnya. Itu maksudnya. Mudah-mudahan pekan depan kita sambung ini aja dulu, ya. Wahina izin ini kita sambung sampai di sini. Kemudian mungkin kita lebih banyak tanya jawab mungkin nanti, ya, supaya lebih memahami dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini bingung atau tidak tahu jawabannya. Jadi kita mungkin nanti banyak bertanya jawab saja, gitu. Sambil kita menunggu angkatan baru. Ya, mungkin itu saja pertemuan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Semoga tetap istiqomah dalam mempelajari bahasa Arab ini, ya. Jadi jangan mudah untuk berpuas, karena semakin dalam kita mempelajari ilmu, maka kita akan merasakan bahwa kita butuh pada ilmu yang lebih luas lagi. Mungkin demikian, Ana kembalikan kepada Abu Ali. Tafadhol. Baik, ahsanallahu ilaik atas pemaparan materinya Ustadz dan beberapa koreksi dan catatan terkait membaca kitab tadi, dan kami persilakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang disampaikan pagi hari ini, atau mungkin ada materi lain di basis, silakan. Ini maksud Ana pekan depan gitu, maksudnya tanya jawabnya, karena ini kan waktunya sudah habis, ya. Oh gitu. Jadi Afan, pekan Ustaz. depan Taib. kita mungkin lebih banyak tanya jawab gitu. Nah, taib Ustaz. Taib jazakallah khair. Sebelum Ana tutup, Ana sampaikan barakallahu fiik wa jazakallah khair atas kehadiran dan ilmunya Ustaz. Semoga antum senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah.
sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan tak lupa kepada teman-teman yang hadir pada kelas tatap muka pagi hari ini, jazakumullah khair, semoga apa yang tadi telah dijelaskan dan disampaikan oleh Ustadz dapat memberikan faedah tambahan bagi kita tentunya, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya bagi kita semua. Amin. Tetap semangat dan terus murojaah materi-materi yang telah dipelajari sebagai bentuk istiqomah kita dan amanah ilmu kita agar nanti banyak perbaikan-perbaikan ke depannya. Taib, ana akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan ketemu di pekan berikutnya. Taib Ustaz, izin live Ustaz, barakallahu fiik. Aduh.